Teman-teman mau lihat di sini, ini saya buka Lightroom. Nah, ini di kanan ini udah cukup lengkap semua yang kita butuhkan, kecuali mau yang advance ya, misalnya mau DI, mau apa ya, janganlah ke Lightroom gitu. Ya harusnya ke Photoshop atau kemana gitu. Nah, dari susunannya aja sudah cukup urut sih, walaupun teman-teman sekalian tuh masih bisa mengcustomize gitu. Cuman buat saya ini udah lebih dari cukup ya. Dan dia ngurut dari top to down, top to bottom gitu. Jadi pada saat buka aja dia tidak se-overwhelming Photoshop, karena Photoshop pas kita lihat itu waduh serem banget ya gitu. Gila nih tampilannya apaan, nih menu apa gitu. Nah, cuman untuk Lightroom cukup sederhana karena dari atas saja kita udah lihat dia udah basic gitu. Berarti inilah yang paling pertama cukup menarik untuk dibuka gitu. Nah, saya sekarang di live ini tidak mengajarkan Lightroom sebenarnya, tapi saya mau kasih, ya mungkin teman-teman sekalian udah banyak yang tahu kalau saya lebih banyak fotonya malam-malam. Terus ada yang bilang ya bergayanya cyberpunk gitu atau neo noir gitu. Nah, saya sendiri ke belakang-belakang ya udah mulai campur-campur sih. Jadi udah nggak cuma cyberpunk, udah nggak cuma neo noir, tapi memang ya kebetulan saya pencinta anime, jadi saya lebih suka menggabungkan semuanya gitu loh. Nah, saya mau kasih lihat di live kali ini apa aja sih yang biasanya saya kerjakan waktu ngedit gitu. Mungkin secara foto teman-teman sekalian mungkin nggak cocok gitu ya, mungkin nggak cocok. Mungkin ada juga yang suka, mungkin juga ada yang nggak cocok. Cuman semoga apa yang dibagikan kali ini ya pasti bisa diaplikasikan sih ke foto teman-teman sekalian, karena pada dasarnya ya toolsnya ini aja kok. Nah, saya udah siapin beberapa foto. Nah, ini lagi karena saya tidak bisa hunting, tidak berani hunting sering-sering gitu ya. Selama pandemi ini saya baru hunting kayaknya 2 kali. Itu pun cuma berdua, bertiga gitu. Nggak berani lebih. Nah, jadi saya banyakkan mengambil foto-foto lama saya, sekitar nih ada ya 80. Ada 80 foto yang saya siapkan untuk teman-teman sekalian mau lihat apa yang kita kerjain. Nah, cuman saya nggak akan edit 80-80-nya sih. Um, saya pasti edit paling cuma beberapa lah. Nanti teman-teman bisa sambil bertanya di chat boleh, di mana boleh. Nah, nanti saya di akhir live session ini saya punya 2 macam preset yang sudah saya bikin. Nanti saya bagikan, sepertinya nanti saya taruhnya di chat aja kali ya. Jadi teman-teman sekalian bisa download, uh, terus nanti bisa apa namanya, bisa masukin ke Lightroom ya. Cuman yang di desktop ya, jangan ke mobile karena lain lagi gitu caranya. Tapi untuk apa namanya, untuk di desktop cukup simple cara masukinnya kok. Nanti saya akan bagikan juga. Nah, um, coba ya. Contohnya yang mana dulu nih? Oke, kita cari-cari foto dulu. Oh ya teman-teman sekalian, kalau mau ada yang nanya boleh lo lewat lewat apa namanya, lewat chat, karena uh, nanti saya baca, saya sambil bagikan aja gitu loh, sambil saya jelasin. Sebentar saya kecilin dulu ininya supaya nggak terlalu berat. Oke, sedap. Oke, mari kita mulai. Oke, ini foto ini dulu kali ya, coba ya. Nah, buat teman-teman sekalian, walau foto malam itu biasanya scene-nya udah kontras. Jadi kalau teman-teman sekalian biasanya pernah belajar fotografi, banyak yang bilang shade apa histogram ya di kanan. Histogram itu katanya gunung, bukit gitu ya. Rata-rata memang foto untuk daylight biasanya sih gitu, atau ya portrait mungkin ya. Cuman untuk di foto malam kebanyakan scene-nya kontras, jadi pasti lebih banyak shadow-nya sama lebih banyak highlight-nya. Dan di mid-nya itu nyaris nggak ada. Nah, contohnya ini saya foto cukup lama ini ya.
Ini di Sudirman. Nah, biasanya yang saya kerjain itu, saya nggak ada workflow yang linear ya. Saya workflow-nya agak-agak tergantung kebutuhannya. Misalnya saya lihat udah cukup oke menurut saya, ya saya mungkin lompat ke bagian lain. Cuman pada dasarnya foto malam dan foto apapun, fotografi jenis apapun, tetap aja kalau bisa sudah bagus di pada saat dipotret. Jadi pada saat editing kita nggak terlalu repot. Contohnya kayak gini. Ini biasanya coba ya, tunggu. Jangan yang ini deh. Coba yang ini aja deh. Nah, ini fotonya. Nah, ini foto yang udah sesuai dengan saya mau nih sebenarnya. Jadi ini di foto aja udah kayak gini. Warnanya udah ada pink magenta gitu, di sini udah ada hijau, di sini udah ada merah, terus ya saya tinggal nambahin dikit. Nah, ini biasanya kayak gini. Saya coba turunin dulu white balance-nya kali ya. Segini. Oke. Terus coba tunggu. Lalu shadow coba saya cari. Oke. Sebentar. Ada yang bilang suaranya kurang kenceng. Oke. Kita naikin. Suaranya udah kenceng banget loh. Nanti malah kok pencet zoom. Ntar malah ini lagi. Budek. Oke. Nah, ini biasanya coba saya turunin shadow black-nya, sorry. Oke, teman-teman sekalian biar tahu juga. Jadi highlights ini, highlight, shadow, white, black, ini semuanya terkorelasi dengan apa yang ada di histogram. Jadi di bagian kanan sini ada highlights, di bagian kiri ada black, ada shadow, sorry. Di tengah nih ada midtones. Nah, ini midtones biasanya lihat tuh, kalau saya geser ke kanan, naik semuanya ya. Nah, ini harus hati-hati. Jangan geser-geser terlalu kejam, terutama black gitu ya. Kalau terlalu kejam, tuh, jadi kayak gitu. Jadi dicoba aja pelan-pelan. Kayak saya merasa scene ini kurang begitu kontras. Sebenarnya bisa pakai kontras slider gini nih. Cuman saya kurang suka ya pakai kontras slider karena dia nariknya secara paksa gitu. Jadi saya lebih suka pakai 4 yang ada di sini dulu. Highlight, shadow, black, white. Dan saya mencari kontras dengan cara saya stretch dia ke kiri dan ke kanan gitu. Oke. Bentar. Mungkin blacknya kurang kiri. Oke. Nah, lalu menurut saya foto ini udah menarik ya. Jadi kalau teman-teman sekalian pernah belajar yang namanya color wheel itu sebentar. Ini kalau saya buka, bentar ya, saya kasih lihat nih dari website itu namanya colors.adobe. Color, sorry, nggak pakai S. color.adobe.com. Nah, ini bentar. Di sini ada namanya color wheel. Kalau teman-teman tahu, color wheel ini roda warna ya. Dia bentuknya roda. Sorry, ini ngapain dah start tour. Oke, nah ini nih. Ini saya suka banget pakai bantuan ini. Kenapa? Saya bisa pilih warna yang saya mau. Nah, paling gampang di bagian kiri sini nih ada banyak combo-combo ya. Kalau saya lebih suka pakainya sementara untuk awal-awal pakai complementary. Nah, complementary ini menarik. Kenapa? Dia selalu milih warna yang berlawanan. Yang ini berlawanan sama yang ini. Contohnya di sini ada magenta. Oke. Di sini ada green. Berarti menurut teori ini warna komplement ini menarik banget kalau digabungkan. Nah, kalau kita lihat gambarnya, sebenarnya udah ada magenta dan green. Jadinya saya hampir nggak kotak-katik sebenarnya. Cuman saya lebih suka menambahkan warna ya, terutama di daerah shadow ini biar seragam. Contohnya di shadow nih, oh ya teman-teman sekalian, kalau mau
apa namanya, belajar Lightroom, hafalkan aja ada satu tombol yang cukup powerful, itu tombol Alt. Tombol Alt itu atau Option, kalau ditekan, nih lihat kalau saya tekan dia akan berubah fungsinya. Nah, kalau saya tekan ke salah satu slider yang mana aja sih sebenarnya. Contohnya ini hue. Nah, ini di split toning ada highlights, ada shadow. Kalau saya tekan ini, lihat tuh. Saya geser, dia pelan-pelan akan berubah. Nah, saya biasanya cari warna yang lebih saya seragamin aja. Misalnya contohnya semuanya magenta. Magenta tuh di sini kali ya. Oke. Nah, cuman pada saat saya lepas dia belum muncul warnanya. Kenapa? Karena saturasinya masih 0. Dan ini harus dinaikin. Oke. Nah, ini jadi lebih seragam. Kalau tadinya si magenta ini cuma ada di bawah. Nah, sekarang saya pengen fill semua shadow-nya dengan magenta. Jadinya saya tinggal naikin saturasinya. Tapi jangan kalau full, dia jadi kayak gini. Nah, jangan ya. Pelan-pelan aja. Oke, misalnya kayak gini. Segini cukup. Nah, mau lihat before after, itu ada dua cara. Pertama, tekan ini bisa. Itu before, ini after. Atau pakai tombol backslash di keyboard. Oke. Kalau backslash di keyboard, lebih enak. Kenapa? Lebih tinggal pencet aja gitu. Nah, ini before, ini after. Nah, karena semuanya sudah magenta, udah menarik sih. Kalau mau lagi coba ya. Saya coba, sekarang di highlight saya tambahin hijau. Kalau teman-teman ada mau nanya, di chat boleh ya. Nanti saya akan coba jawab. Halo Cici. Halo Will. Nanya aja ya, nggak apa-apa ya. Kalau mau nanya-nanya bebas. Nah, buat saya foto ini udah cukup. Mungkin perlu sebenarnya sih dari sisi foto ini saya lumayan suka mengambil foto-foto mood. Ya mungkin bagi sebagian orang, ini foto apa sih? Cuma nangkep ginian doang. Cuman buat saya cukup menarik karena refleksi-refleksi ini bukan di sini. Sebenarnya apa nih bilangnya? Neon sign-nya. Ini di belakangnya, jadi dia mantul. Dan ini waktu itu saya ngambil kayak bulan Desember. Jadi saya ngelihat ini kayak pohon Natal ya, saya foto aja lah gitu. Oke, ada pertanyaan dari William, fungsi mencet alt di split toning buat apa, Mas? Oke. Kayak tadi, mencet alt itu gunanya untuk biar tahu warnanya sebelum kita apply. Contohnya, kalau kita geser-geser doang, kan kita tebak-tebakan nih, tuh. Kita nggak pernah tahu. Nah, tapi kalau kita pencet alt, tuh. Kita bisa langsung tahu warna apa yang di-apply ke highlights. Teman-teman jangan lupa, split toning hanya meng-apply warna ke highlights dan shadow. Tidak ke white dan tidak ke black. Oke? Nah, itu sementara dihafalkan dulu bahwa dia tidak akan apply warna ke white dan black. Namanya aja udah white dan black, jadi ya udah nggak mungkin ditaruh warna apapun lagi. Oke, buat saya ini udah oke. Mungkin pakai vignette kali ya. Oh enggak. Vignette-nya kurang oke. Paling enak pakai vignette itu kalau mau bebas, ini ada namanya radial tool. Radial tools ini gunanya banyak. Contohnya gini ya, saya mau bikin vignette, saya mau bikin fokusnya ke sini gitu. Kalau vignette yang di bawah, dia fokusnya mau nggak mau di tengah gitu, dia nggak bisa digeser-geser. Nah, saya pengennya di sini gitu. Jadi saya bikin aja gini. Kayak gini misalnya. Oke. Nah, ini, belum di reset. Reset bisa dengan cara double klik di tulisan effects ini. Atau sambil pencet alt, lagi-lagi alt ya. Terus baru, nih kalau nggak ada alt, dia tulisannya effect. Tapi pas dipencet alt, dia baru keluar tulis reset, baru diklik. Oke, nah ini saya mau cuma fungsinya adalah semua yang di lingkaran ini, di luar lingkaran ini, saya pengennya lebih gelap. Oke, coba ya. Berarti saya turunin aja exposure-nya kira-kira. Nah,
Nah, buat saya ini udah oke banget. Oke, sementara kira-kira perlu cropping nggak ya? Bentar. Cropping ada dua cara, klik di sini atau tekan shortcutnya itu R. R ya, robot. Nggak deh, nggak perlu cropping. Buat saya ini udah cukup oke. Coba ya. Nah, ini ada HSL. Di sini isinya warna. Kalau teman-teman sekalian perhatikan, ini ada red, orange, yellow, green, aqua, blue, purple, magenta. Pasti ngeh kalau itu sebenarnya sama dengan color wheel ini. Ini red, orange, yellow, green, aqua, blue. Ngurut ya ke sini. Jadi dia sama aja atas ke bawah. Coba hijaunya ini hijau-hijau green. Green ini kalau dirubah warnanya ini udah berubah. Oh, blue. Nah, ini lebih menarik nih. Jadi yang tadinya blue di sini jadi bisa ke arah atasnya. Jadi kalau mau ngelihatnya, ini setiap slider ini anggap magenta nih. Magenta kalau kita tarik ke kiri, dia ke arah purple, ke arah atasnya. Purple kalau kita tarik ke kiri, ke arah atasnya yaitu blue. Blue juga gitu, kalau kita tarik ke kiri, arahnya ke atasnya, ke aqua. Begitupun sebaliknya, aqua kita tarik ke kanan, berarti arahnya blue. Purple juga begitu ke arah magenta. Magenta kalau tarik kanan ke arah mana? Ke arah atas, berarti ke arah red. Nah, ini berarti blue saya mau tarik ke arah aqua. Oke. Jadi lebih menarik. Nah, ternyata saya baru perhatikan ini highlights di sini ngeganggu. Jadi lebih baik saya crop kayaknya. Nah, ini tadi Sri Hartini atau Cici nanya, baiknya cropping itu di awal sebelum editing foto dan lainnya atau pas terakhir. Oke, kalau cropping itu sebenarnya dimulai cropping itu pada saat motret. Jadi pada saat kita ambil fotonya itu sebenarnya udah mulai kita pilih frame kan, kita udah mulai cropping. Cuman apa boleh buat, kadang-kadang kita nggak seteliti itu juga, atau kadang-kadang kita terganggu konsentrasi apa gimana, kita foto aja tapi pas masuk ke laptop kita baru sadar oh ternyata butuh cropping. Jadi nggak masalah. Mau di awal foto sebelum edit boleh, mau tengah boleh, mau terakhir boleh. Jadi editing foto ini sebenarnya nggak ada yang linear ya urutannya. Jadi benar-benar memang diciptakan dia, makanya di mana? Makanya di Lightroom ini urutannya ini semuanya bisa digonta-ganti. Terserah yang punya laptop gitu. Oke, kita coba crop. Mungkin cropnya segini. Karena saya mau menghindarin highlights yang di sini. Saya kurang suka. Oke. Atas sedikit. Kalau sudah tekan enter atau done. Nah, ini lebih menarik. Jadi foto-foto kayak gini saya suka kumpulin karena kayak warna. Sayang aja ini lampu nggak nyala. Kalau nyala mungkin lebih menarik kali ya. Oke, next foto. Nah ini waktu di mana? Saya juga lupa ini di mana fotonya. Pokoknya di klub lah, klub atau bar atau apa, saya agak lupa juga. Nah ini fotonya agak under karena saya meternya ke sini nih. Karena ini tadi terang banget nih, jadinya saya tuh exposure compensation kalau di kamera supaya ininya nggak blown out. Karena saya butuh nih warnanya, warna apa butuh detailnya lah. Nah ini coba kita mulai dari basic kayak biasa. Oke. Ini gelap banget ya, coba saya naikin exposure dulu deh, biar dia naik sambil lihat histogram. Oke, ups. Oke, segini cukup. Nah ini blown out highlights-nya. Sepertinya bisa diturunin pakai highlights yang di sini. Kita coba ya. Oke, lumayan kan? Paling nggak ini shadows-nya ngangkat. Nah ini masih bisa naik lagi sih sebenarnya. Bentar ya, gini kali caranya. Terlalu. Oh, oke, segini. Nah,
butuh black supaya lebih kontras, sekitar segini. Oke, nah saya udah suka nih warna merah magenta atau apapun ini, merah dan magenta ini, tinggal butuh sesuai dengan ini tadi, kita butuh green supaya dia ada temennya, ada komplemennya gitu ya. Kalau terlalu merah doang kayak kurang menarik aja. Nah, kita bisa tambahin hijau itu di highlight sepertinya. Ini kan highlights nih semuanya nih. Ini kita bisa coba tambahin, kita tes ya. Misalnya ini. Sorry kok sini split toning ya. Kalau mau nambahin warna di highlights dan shadow itu di split tone. Kita coba hijau, tekan alt, kita cari hijau. Nah, itu dia. Lepas, baru saturasinya naikin pelan-pelan. Lumayan jadi ada hijaunya. Oke, mungkin warna hijaunya kurang pas. Nah, ini ada cara yang lain juga, bisa dari sini nyarinya. Mungkin lebih aqua, lebih cocok kali ya. Oke, ini lebih enak. Nah, ada lagi yang mengganggu saya. Nah, ini di bagian kiri, ini kurang asik. Ini di crop aja. Nah, ini Cici contohnya kayak gini. Ini nge-cropnya di tengah-tengah editing. Kadang-kadang perlu juga supaya kita buang dulu hal-hal yang ngeganggu kita gitu. Jadinya ngeditnya makin enak. Oke. Sudah oke. Sebenarnya bagian yang ini tuh bisa lebih terang lagi. Nah, ini ada caranya nih. Bisa pakai brush. Ya macam-macam ya. Ini saya kasih contoh pakai brush aja. Karena pakai brush ini tools yang lumayan efektif. Contohnya saya pakai langsung aja diketik misalnya 0,2 dulu. Nggak usah takut ya ngedit di Lightroom ya. Karena editing di Lightroom itu tidak ada yang destruktif. Kita bisa Command Z atau undo kapanpun kita mau. Nah, ini bentuknya begini, brushnya itu bisa digedein pakai bracket atas, bracket buka atau bracket tutup, besar kecilin. Nah, ini kita brush aja pelan-pelan. Oke. Oh iya, kemarin ada yang nanya sama saya, Lightroom bisa layering nggak? Oh, nggak bisa ya. Kalau mau layering, tentunya harus di Photoshop. Jadi kalau Lightroom bisa semuanya, sorry ini kok ada colornya, sorry ini harus di reset dulu ya. Resetnya itu gampang, arahin aja dia kemana aja, ke putih gitu. Nah, ke reset, jadi silang. Semuanya kalau di Lightroom, buset, software-nya berat banget jadinya. Oke, nah ini mungkin bisa di brush juga dinaikin. Ini saya ngebrushnya agak kurang teliti ya. Kalau mau lebih teliti lagi, bisa dikecilin. Ini sambil nunjukin flow aja ke teman-teman sekalian. Oke. Nah ini contoh kenapa saya bilang tidak destruktif. Contohnya ini udah saya brush tapi masih merasa kayaknya kurang terang deh. 0,2. Nah ini masih bisa dinaikin. Oke. Nah ini oke. Oke. Udah cukup oke. Sebentar. Ada lagi kah kira-kira? Ini kalau diterangin udah nggak enak. Oke. Sepertinya udah cukup oke ini. Oke. Next, kita ke foto yang lain. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak apa-apa, sambil-sambilan loh ya. Nggak ada masalah. Oke, contoh yang lain. Apa, ayo. Ini sih cukup menarik nih. Ini boleh nih. Nah, Lightroom itu ini saya fotonya semuanya raw ya. Jadi Lightroom itu pada saat nah ini kalau mau nge-reset semua foto, pencet reset yang di kanan sini ya. Nah, Lightroom itu enaknya waktu kita udah mengimport foto ke dalam Lightroom, dia menyimpan semua
menyimpan settingan terutama white balance kita nih. Ini waktu itu saya shoot white balance-nya 2850. Jadi waktu saya foto malam, biasanya saya set white balance saya tuh di 2650, berkisar ya, 2650 sampai 3450 sekitar situ. Nah, saya banyak orang foto malam, tapi white balance-nya sesuai dengan apa yang kita lihat sehari-hari. Dan itu bagus juga, nggak ada masalah. Cuman memang saya kebetulan maunya beda. Saya lebih suka foto yang agak cool tone-nya. Terutama warna biru atau aqua itu saya senang banget kalau ada. Jadi bayangin kalau misalnya saya foto ini biasanya di auto nih. Coba. Ini white balance ya. White balance itu bisa di auto. Nah, kalau autonya kamera biasanya nyarinya sekitar sini, 2950. Saya bikinnya malah 2850. Nah, kalau kayak gini-gini malah saya kadang agak turunin lagi. Tanggung gitu. Biar biru sekalian. Nah, ini untung di GBK nih lumayan menarik ya. Ya cuman nggak tahu ya kalau sekarang ya. Saya semenjak pandemi ini nggak pernah ke GBK. Ini banyak orang lari-lari sore gitu ya. Pagi, sore. Terutama kalau udah sore ke malam tuh ramenya bukan main. Sepeda, jogging sore. Nah, ini warna-warna semua dari stadion ini bagus-bagus, ganti-ganti. Jadi cukup menarik buat foto malam. Nah, ini kita lihat ini blown out ya. Kita bisa coba kurangin kalau mau lihat. Tuh, ini bisa di hover, mouse-nya ke arah segitiga yang di atas histogram yang kanan. Kita hover itu kelihatan banget bahwa dia peak. Itu warna merah ya. Itu artinya peak. Jadi udah tembus karena ini 0 sampai 255 dia berarti udah tembus. Nah, ini bisa kita coba selamatkan, kita turunin highlights dulu ya. Coba bisa nggak? Kalau bisa sih harusnya. Wah, ada yang nanya nih. Nerima challenge live editing foto orang lain nggak, Mas Wira? Emang ada yang mau orang lain, orang-orang fotonya gue yang editin? Kalau ada boleh. Next, teman-teman bisa kirim foto, kita coba edit-edit boleh juga. Tapi rela nggak fotonya gue editin? Boleh loh, boleh. Nah, ini mungkin agak dark. Kita coba buka dikit biar keluar detailnya. Ini JGS siapa ya nih? Oh, tahu gue nih. Ini Jaya nih. Jaya Gunawan Saputra. Oh, ya nggak? Oke. Nggak mau, Jay. Foto lu black and white. Nggak bisa gue warnain. Oke. Nah, ini mungkin terlalu kontras. Oh iya, ini tata. Iya. Ini nanti, ini udah saya turunin di sini. Udah nggak terlalu peak. Oke, ya nggak apa-apa lah di sini kan nggak terlalu butuh detail banget kan. Nah, ini nanti masih bisa kita turunin. Ntar saya kasih lihat caranya. Coba sebentar, masih bisa nggak? Ups, terlalu parah. Oke, kayak gini. Udah menarik sih. Kita coba split toning ya. Nah, ini split toning bebas. Mau mulai dari mana aja. Mau shadow dulu, mau highlights dulu. Pokoknya teman-teman dilihat mata aja. Ini kadang bingung yang mana sih highlights, yang mana sih shadow. Ya udah pasti nih highlights nih yang terang-terang nih. Ini. Shadows tuh yang nih di gelap-gelap gitu ya. Ditebak-tebak aja. Harusnya ya karena nggak ada yang pasti juga shadows di mana, highlights di mana. Contohnya kayak gini, ini highlights tapi campur sama shadows di sini. Ya kita nggak bisa terlalu exact juga lah. Oke, ini shadows. Nah, bisa juga tanpa pencet alt ya langsung aja klik box yang di sini. Nah, ini bisa juga langsung pilih warna. Misalnya di shadows, nah ini udah ada merah ya di atas ini ya. Nah, ini bisa nih, kita coba nih bikin tone biru orange. Nah, ini tinggal diputer. Set. Misalnya cari tone-nya ini. Biru dan orange. Kita coba ya. Kenapa saya berani biru orange? Karena di sini udah ada birunya. Terus ini ada merah. Nah, merah itu nanti kita bisa geser di HSL. Kita coba dulu ya. Ini tak cari birunya dulu. Mungkin birunya nggak usah terlalu biru. Tapi
aqua. Oke. Lalu di highlightnya kita tes aja, langsung taruh orange. Oke nggak? Oke, kurang cocok ya. Bentar. Oke, kita tambahin hijau aja dikit. Hijau juga asik loh kalau di highlights. Seolah-olah pakai Cinestill. Tuh. Nama HDK. Wah, tahu gua. Handoko, Andreas nih. Minta-minta film nih. Nih, tak kasih Cinestill dikit nih, Andre. Ya, tapi nggak Cinestill amat sih. Oke, ini HSL. Nah, ini tadi merah ya. Ini ada merah. Di sini udah ada orange. Coba ya. Di split lagi. Red. Berarti kalau mau orange, dia harus ke kanan. Di hue. Oh iya, teman-teman. Mungkin ada yang belum saya jelasin. Ini beda hue. Apa itu hue? Apa itu saturation? Apa itu luminance? Nah, hue ini nggak usah pusing. Hue itu warna. Intinya dia color. Bedanya hue dan color, bedanya cuma kalau hue warnanya yang ini, red sampai ke magenta. Tapi kalau color, di color tuh ada black, ada semua warna ini plus black, plus gray, plus white. Oke, jadi ini yang hanya ada di color wheel. Halo Calvin, apa kabar? Kabar baik. Di rumah aja nih, pandemi, nggak kemana-mana. Oke, ini kita geser ke orange. Nah, ini mungkin blue-nya, coba ya. Nah, kalau di Lightroom tuh coba-coba aja, nggak masalah. Nggak ada yang sampai merusak-merusak banget kok. Oke. Ups, jadi terlampau biru. Oke. Nah, kalau mau diketik juga bisa, contohnya kayak gini, langsung saya ketik 10 misalnya. Nah, cropping. Nah, ini ganggu buat saya nih. Kita coba cropping. Oh ya, teman-teman udah tahu belum kalau cropping itu ada garis bantu komposisi. Nah, ini kebetulan ini rule of third. Cara menggantinya, pencet O, dia akan ganti, pencet lagi. Ada beberapa macam panduan komposisi yang bisa digunakan untuk ya membantu cropping ya. Nah, lalu di dalamnya sendiri, contohnya yang ini. Ini bisa diganti lagi. Oke, contohnya ini. Tuh. Oke. Pencet Shift O. Ini pencet Shift O, ada banyak bantuan komposisi. Nah, contohnya ini kalau mau iseng pakai bisa. Ini tinggal kita crop, kita pas-pasin. Bisa. Oke. Contoh aja ya. Misalnya mau pakai komposisi yang kayak gini juga menarik. Nah, ini cukup menarik. Nah, ini kalau memang merasa masih terlalu gelap, masih bisa di brush kalau memang mau ya. Kalau kita coba aja apakah oke di brush atau enggak. Ini masih ada warnanya. Di reset aja. Reset itu tinggal sama, double klik. Oke. Oke. Tinggal di brush. Nah, kalau ngebrush kayak gini-gini harus rajin-rajin ngecil-ngecilin brushnya. Oke. Ya, kalau bisa neat mungkin ya, jangan sampai terlalu kelihatan kalau ini di brush gitu. Contohnya kayak gini gitu. Ini kan terlalu, misalnya segini gitu. Hati-hati ya kalau ngedit ya. Pelan-pelan aja naikin slider, jangan terlalu ekstrim. Oke, contohnya gini. Menurut saya ini udah cukup oke untuk jadi foto. Coba kita naikin dikit exposure-nya. Oke. Paling bingung bedain vibrance sama saturation. Oke. Beda vibrance dan saturation. Bentar ya, nanti dikasih lihat di foto lain yang lebih banyak warnanya. Bentar ya William ya.
Oke, ini udah oke. Mana lagi contohnya? Hmm, ini oke nggak nih? Bentar. Nah, ini boleh nih. Ini di GBK ya. Ini di saya lupa nih di parkiran timur apa yang mana gitu. Nah ini kalau kita motretnya tilt, jadi tilt ke arah atas gitu ya, ada sudutnya. Biasanya gedung-gedungnya tuh pasti nggak lurus, udah pasti mencong. Nah itu bisa dicoba diselamatkan pakai transform. Ini coba ya, bisa nggak ya dia ke balik jadi lurus gitu. Nah pakai transform tuh gampang sebenarnya. Autonya aja harusnya udah cukup bagus. Coba ya, mau nggak dia? Tuh, mendingan ya. Jadi lebih mending. Memang kalau dipaksa lagi agak aneh. Contohnya misalnya kita paksa berarti dia vertikal nih. Ups, bukan. Kebalik arahnya. Segini. Coba ya. Nah, segini. Terus, nah, ini ada garis-garis putih nih. Ini karena dipaksa stretch, pixelnya masuk ke dalam. Dia paksa ya. Jadi itu bisa dihilangin dengan klik constraint crop. Nah, dia paksa tarik lagi. Nah, ini cukup oke. Kita coba edit. Halo Daniel, apa kabar? Coba edit foto orang priwet bang, SNVPP, siapa nih? Nanti deh, next session ya, tak kasih lihat foto priwet. Memang kebetulan tahun kemarin saya ada foto orang priwet, tapi izin orangnya dulu, ngasih kagak. Nanti kalau dikasih baru boleh cobain deh ya, tak kasih lihat. Nah ini karena highlightsnya blown out, kita coba kurangin dikit. Kalau ekstrim, wah parah ya. Ayo ada pertanyaan apa lagi? Silakan sambil editing. Oke. Nah ini fotonya saya lihat atasnya kebanyakan, jadi saya crop langsung aja. Nah mau crop itu nggak harus, sorry ini dibalikin dulu, pencet O sampai ke balik lagi ke mana namanya? Nah ini, oke. Nah mau nge-crop nggak perlu sesuai rasionya, ini kan sesuai rasio dia ngikut terus tuh, nggak bisa diapa-apain lagi kan. Caranya itu dibuka gemboknya di kanan, diklik, oke. Nah ini diturunin ke bawah. Oke. Kalau saya lebih senang begini aja deh, tight sekalian, sambil di ke atasin dikit. Oke. Ardan Pratama bikin preset gimana bang? Oh nanti ya sekalian, jadi nanti saya akan bagi-bagi preset, tapi sebelumnya saya akan kasih tahu cara bikinnya. Nggak sulit kok, sebentar banget itu. Ingetin ya, nanti saya memang ada bagi 2 preset yang memang saya bikin sendiri buat teman-teman coba-coba. Oke, ini begini. Nah ini white balance-nya sebenarnya udah oke, nggak perlu diapa-apain lagi. Oke, coba kita split tone. Tuh, saya tuh bolak-baliknya kalau ngedit ya basicnya, terus split tone-nya itu-itu aja sih sebenarnya. Cuman memang kalau foto-foto tertentu saya ada yang lumayan di kotak-katik, nanti mudah-mudahan ada di belakang. Nah ini bebas ya. Sebenarnya nggak ada panduan ya highlight shadow tuh mau warna apa. Ya contohnya ini misalnya saya ngambil sekarang, coba aja ya, pakai magenta atau purple gitu di shadow. Halo Desti. Andreas Ignatius ini siapa ya? Tolong perkenalkan diri dong. Oke, highlights-nya coba ya. Kita eksperimen aja, purple tuh saya jadiin kuning misalnya. Nah, purple orange itu juga warna yang komplement loh. Purple kuning kalau nggak salah, sorry. Ini purple, tuh. Purple kuning itu salah satu warna kombinasi yang menarik juga. Hus,
Andreas Ignatius, bahasanya. Apa kabar Jun? Sorry, tadi salah link, maaf. Oke, ini purple. Oke, highlights. Malam Nurmaliani, thank you for joining. Coba kuning ya, tuh. Warna purple yellow tuh cukup menarik. Kombinasinya lumayan cakep lah. Nah, sekarang yang perlu kita coba itu, oke. Nah, saya tuh kadang kalau foto gedung gini nih, ini jujur aja nih, agak gatal tangan nih. Pengennya nih semua jendela tak warnain nih. Coba ya. Biasanya saya kayak gini nih. Ini nih lumayan lumayan menghabiskan waktu sih, cuman saya kasih coba satu gedung aja ya. Jadi kadang ya kalau pernah nonton anime yang malam gitu ya, terutama kayak City Hunter atau Akira atau apa gitu, itu kan warna jendela mereka tuh suka aneh-aneh gitu. Nah kadang-kadang saya suka niru. Coba ya. Misalnya ini jendela, di sini nih saya kasih, tar. Sorry, oh ini dia. Warna apa contohnya? Ya magenta nih. Ini magenta nih. Oke. Nah, ada cara cepat. Ini kan udah kontras ya. Ini ada highlights dikelilingin sama shadow gitu. Ada cara cepat. Nah, ini salah satu fitur Lightroom yang menurut saya paling keren sih. Contohnya ini di jendela yang ini saya mau warnain dia jadi merah. Kita coba dulu aja ya, bisa nggak merah? Oke. Kalau teman-teman lihat, itu warna merahnya ngebleber tuh sampai ke shadows-nya dan itu jelek. Nah, ada cara yang keren di Lightroom, di bawah ini fitur baru namanya Range Mask. Secara apa bilang template atau apa itu dia off. Coba dinyalakan, itu ada pilihan 3, color, luminance atau depth. Nah, ini yang depth ini kayaknya setahu saya nih khusus iPhone deh. Cuma nanti saya pastikan lagi. Nah, yang saya mau pakai di situ tuh luminance. Saya klik luminance. Luminance itu artinya brightness, nggak usah bingung, dia brightness-nya warna. Nah, waktu saya klik luminance akan muncul slider baru di bawahnya, yaitu range dan smoothness. Range-nya ini berarti ini shadows sampai ke highlights. Nah, tadi kan kita goal-nya adalah memberi warna hanya di highlights, di jendela tok nih. Nah, berarti shadows-nya saya nggak mau kena. Berarti shadows-nya kita limit. Sama ya, pencet Alt, tekan Alt, tahan, terus ambil slider paling kiri, slider shadows, kita geser ke kanan. Sampai dia mengecil. Oke. Nah, kalau udah begini berarti yang terkena brush hanya yang highlights. Oke, kelihatan warnanya kurang gitu naik. Ada cara kedua, yaitu saturation-nya diturunin. Habisin aja, karena toh kita mau warnain. Oke, habis itu udah turunin, balik lagi ke luminance, shadow-nya turunin dikit aja. Sampai warnanya balik lagi. Sorry. Sampai warnanya kira-kira balik lagi. Nah, nanti teman-teman bisa lebih teliti, ya karena di sini kita kan mau banyak ya fotonya. Jadi kita coba singkat-singkat aja. Atau mau coba lagi warnain yang lain, misalnya ini nih kita bikin hijau gitu misalnya. Ayo. Bentar, ambil aja dulu hijau yang mana aja sih sebenarnya. Habis itu kita warnain. Memang nggak semua warna bisa ter-apply, terutama karena ini ada yang udah white ya. Kalau udah warna putih, dia udah nggak bisa diapa-apain. Nah, cuman kita bisa coba yang paling pertama itu jelas saturasinya turunin dulu. Biar apapun warna di situ hilang dulu. Harus tetap warna hijau ini yang muncul. Baru range mask. Luminance-nya dinyalakan.
tarik pelan-pelan. Sebenarnya sih nggak perlu sampai habis-habis banget sih. Biasanya di sini juga udah oke. Dar. Coba penasaran kalau saturasinya dibalikin mungkin lebih naik hijaunya. Oke, mungkin nggak bisa hijau kali ya, coba cari warna lain yang lebih masuk akal. Nah ini enaknya gitu, sudah di brush kita masih bisa ganti-ganti ya. Cari warna yang kita mau. Biru. Dia nggak gitu naik ya. Ya soalnya itu udah terlalu terang tadi dia. Mungkin coba saturasi turunin. Atau ya sambil turunin highlight sedikit biar nggak terlalu putih. Tambahin tint. Ya nggak terlalu ini ya, warna birunya ya. Coba balikin ke hijau, sepertinya lebih sepertinya lebih masuk akal. Bentar. Oh iya, hijau lebih keluar dibanding biru. Ya sebenarnya bisa aja teman-teman satu-satu diwarnain. Saya biasanya sih gitu. Memang mungkin yang pernah lihat Instagram saya, foto-foto cityscape gitu ya, itu warna gedungnya banyakkan saya warna-warnain, sehingga jadinya lebih apa ya bilangnya, jadi lebih menarik aja sih. Saya mana contohnya ya. Saya mau kasih lihat contoh bagaimana sih yang namanya gedung diwarnain. Nah ini, sorry ini file could not be found karena saya taruh di hard disk yang beda. Nah ini ini gedung-gedungnya saya warna-warnain ya supaya lebih menarik aja sih sebenarnya. Nggak ada yang kalau terlalu flat buat saya, aduh nanggung lah. Sekalian aja kalau ngedit jangan nanggung-nanggung. Ini juga contohnya. Ini biasanya jendela saya warna-warnain. Caranya persis kayak tadi ya. Jadi nggak ada cara lain, memang saya warnain satu-satu. Oke, mari kita lanjut. Mas Wir, kalau masih ada spare, request dong editing foto Mas Wir waktu tes Expro 3 di Dufan sesuai style. Wah, fotonya nggak disiapin tuh William. Next ya. Yang waktu Expro 3 itu kan nggak boleh diedit. Jadi memang nggak pernah terpikir mau ngedit fotonya. Pantesan kuningnya bisa gonjreng. Sekalian aja ngedit, jangan nanggung-nanggung. Oh iya, kalau ngedit ya jangan nanggung-nanggung. Tapi tetap kalau bisa fotonya sih udah bagus dari awal ya kalau bisa ya. Karena kalau enggak jadi kayak kita memperbaiki foto yang udah nggak bagus dan itu asli melelahkan sih, capeknya bukan main. Jadi mendingan nggak usah gitu. Ayo apalagi fotonya, oke, cityscape lagi apa? Nih. Ini filenya di NG. Oh ini lumayan berat. Oke, ini foto cityscape waktu itu diambil dari apa ya? Saya lupa ada gedungnya nih. Pokoknya yang tadinya Dharma Sakti itu. Jadi namanya apa ya gedungnya? Ya gitu deh pokoknya. Oke, nah ini dari atas sama tilt juga berarti posisinya. Kalau tadi tilt dari bawah, ini dari atas. Kita coba transform, siapa tahu bisa. Ya kalaupun bisa juga pasti nggak sampai sempurna. Oh nggak bisa ya, berarti memang udah mentok kayak gitu. Oke, kita coba edit. Nah ini foto-foto cityscape ini sebenarnya, nah ini keuntungannya motret lampu-lampu atau cahaya yang artificial. Jadi namanya cahaya artificial tuh sebenarnya mau kita bikin warna apapun ya orang cenderung percaya-percaya aja sih. Namanya juga lampu ya. Toh kita pergi ke klub kemana, lihat billboard, warna ya pasti aneh-aneh gitu. Nggak ada yang putih doang gitu, pasti ada ungu, biru, hijau. Udah nggak jelas lah warna-warnanya. Nah itu cukup
bisa direproduksi di foto-foto malam karena udah pasti orang secara natur bisa terima gitu. Beda dengan foto-foto daylight yang pasti kita berubah warna aja ya mungkin orang susah terima. Cuman nanti saya akan kasih lihat juga. Saya ada lumayan bisa bikin preset, satu preset anime. Nanti kalau udah perfect saya akan bagikan juga. Halo Om Riki. Oke, ini biasanya kalau foto cityscape saya iseng nyoba tuh, saya bantai shadow-nya ke kiri sama tarik, highlights-nya saya habisin ke kiri, shadows-nya saya ke kanan. Sesimpel itu buat nyoba doang, saya pengen tahu fotonya bagusnya diapain. Oke. Nah ini foto yang sangat low kontras ya. Coba kita turunin shadow-nya dikit. Bagus Arisanto. ANZ Tower bukan Om. Lupa nih. Gedungnya pokoknya yang Dharma Sakti itu loh. Yang kayak jarum-jarum gitu. Waktu itu nih huntingnya ramean kok. Kayaknya acara Pemprov juga deh ini. Oke. Nah, pada saat geser-geser highlight shadow white black ini sambil pencet alt juga kelihatan loh kalau pick contohnya black nih ya. Saya pencet alt terus saya habisin ke kiri akan muncul gambar kayak gini. Hitam itu berarti udah pick, tapi picknya ke arah hitam. Nah, ini tidak bagus. Lihat. Oke. Sama dengan kalau ke white saya klik begini itu yang putih-putih berarti pick. Wah, berarti pick jelek dong, Mas. Nggak juga sih, tergantung. Kalau picknya lampu ya mau gimana. Emang ada yang mau lihat detail lampu? Kayaknya nggak ada deh. Ya lampu gitu. Kecuali kayak gini nih. Ini kan harusnya tulisannya Commonwealth Bank gitu ya. Nah, ini mungkin kita bisa coba kurangin, tapi sepertinya udah nggak terlalu bisa diselamatkan nih. Ah iya, udah sulit ya. Udah sulit. Oke. Cuman ya hanya sekedar ambient foto buat saya ya nggak apa-apa lah kalau lampu pick. Nah ini udah oke. White balance mungkin bisa coba diganti. Coba. Mungkin jangan deh. Udah bagus 2650 tadi ya. Nah sekarang tinggal ngewarnain. Ini foto biru doang ya sebenarnya ada aja yang suka. Cuman buat saya kurang suka. Saya lebih pengen ada warna-warna tertentu yang mengisi shadow dan mengisi highlights. Nah foto-foto kayak gini saya lebih suka ngisi shadow-nya duluan. Kita coba. Sebenarnya kita cobanya gini aja. Mau warna apa? Contohnya orange. Oke, biru orange lagi kayaknya menarik sih. Nah, ini biru orange terserah mau naro orange-nya di shadow atau blue-nya yang di shadow ya bebas-bebas aja sih. Pada dasarnya ini kan cuma selera. Oke, coba shadow-nya saya taruh blue deh. Lebih oke. Sekalian aja. Saya segini. Oke. Lalu di highlights-nya saya taruh orange. Oke. Nah, saya tuh pingin tunggu. Tapi kayaknya kurang asik ya. Kalau purple yellow sebentar. Purple yellow tuh combo maut sih sebenarnya. Ada lagi yang menarik kalau bisa pakai triad. Purple, orange sama green. Coba yuk. Oke, purple, orange. Oh jangan, ini greennya di highlights. Coba ya, kita coba-coba aja. Nah ini masih bisa dikotak-katik balance-nya. Halo Krisna, waduh Kang, apa kabar? Ini balance-nya bisa lebih berat ke highlights, bisa lebih berat ke shadow ya tergantung kebutuhan aja sih. Kita coba triad ya sekarang ya. Triad itu purple, green, dan orange. Oke, orange-nya saya kepingin di jalanan. Ya anggap aja deh lampu rem belakang tuh loh. Lampu rem belakang kita coba pakai brush. Kita langsung pilih warna orange di sini. Ya orange-nya ke arah merah kali ya, lebih masuk akal. Terus gedein brush-nya.
kita brush. Nanti saturasinya bisa agak diturunin. Nggak usah takut teman-teman kalau mau brush misalnya bleber ke arah sini tiba-tiba gitu ya. Tinggal pencet Alt, dia akan berbalik jadi namanya jadi penghapus gitu ya. Nah, ini bisa dihapus. Nggak usah takut jadinya, tenang aja. Andika Yudhistira, waduh, apa kabar Dik? Suhu apa? Fahrenheit, Reaumur, Celcius? Oke, ini sebentar gini dulu. Oke. Kita coba turunin dikit. Alt tombol sakti, kata Ajun. Betul sekali. Tombol luar biasa sakti. Nah, itu saturasinya saya turunin, jadi dia lebih orange. Terus bisa juga white balance-nya bantu naikin, supaya dia lebih merah, lebih warm lah gitu. Bukan hot ya, kalau hot tuh langsung beda tuh pemikiran. Ajun kalau dengar hot tuh langsung lain. Oke teman-teman, jangan lupa kalau misalnya kebanyakan tools, misalnya brush-nya banyak, terus yang lainnya juga banyak gitu ya, hati-hati Lightroom-nya jadi berat banget. Nah ini kayak gini, saya nggak akan langsung, oh ini udah oke nih, nggak. Jadi memang dalam mengedit itu kita pasti bolak-balik tab-nya. Contohnya kayak gini, ntar saya ke HSL dulu, mungkin hue-nya bisa turun dikit. Ada yang mau nanya lagi? Sambil-sambil. Oke, ini kayaknya bagusan birunya agak gini ya. Lebih green dikit ya. Lebih green dikit. Nah, ini mungkin bisa dibantu white balance. Bentar. Kalau white balance naik gimana? Oh, oke juga ya. Nah, ini oke juga nih. Coba kasih tint hijau. Nah, itu menarik. Oke. Sebentar, coba split toningnya. Hus, high skill, high skill. Nyimak apa bro? Oke, purple-nya nggak usah. Segini cukup sih di shadows. Oke, ini berarti fotonya sepertinya cuma kurang kontras sebentar. Kontras itu bisa dua macam. Bisa dipakai ya slider kontras, bisa pakai slider yang lain. Oke, ini shadow-nya turunin dikit. Kontras. Oke, highlight-nya juga naikin dikit. Dibalikin lagi. See? Bedanya berasa ya. Nah, ini lagi-lagi kalau saya ini pasti iseng, ini pasti saya warnain. Caranya masih sama kayak tadi. Nah, ada juga fitur yang menarik di Lightroom. Itu sekarang dia ngebagi, tadinya cuma ada clarity, sekarang ada tekstur. Nah, bedanya tuh cuma nggak terlalu signifikan sih. Bedanya tuh kalau clarity itu naikin kontras, micro kontrasnya tuh agak, jadi seolah-olah foto jadi tajam nih. Coba saya ambil ekstrim ya. Jadi foto seolah-olah tajam banget. Itu clarity. Jadi makanya memang harus agak hati-hati. Kalau tekstur lebih dia lebih halus lah, makanya kalau pakai tekstur ini enak buat di skin tone. Jadi kalau saya ambil ekstrim, dia nggak terlalu parah. Jadi ini cukup menarik buat digunakan. Jadi saya suka pakai tekstur sekarang. Saya ambil di sekitar mana ya? 25, 27. Udah oke. Lalu kadang saya pakai di haze. Nah, di haze dan haze ini intinya dia tuh mengurangi haze. Jadi kalau sudah dikurangin biasanya untuk foto-foto yang
Contohnya di mana ya? Oke, foto di hutan gitu. Hutan kan banyak kabut tuh. Nah, biasanya kalau banyak kabut gitu, dia pasti fotonya jadi terlalu ya hampir nggak detail gitu loh. Jadi kalau nggak detail ya sayang aja gitu. Makanya biasanya pakai dehaze buat mengurangi kabutnya. Nah, biasanya kalau di foto begini saya malah menambahkan haze. Contohnya berarti kebalikannya ya. Kalau dikurangin, nih jadi nambah kabut. Nah, saya nambahin kabut sedikit aja. Kenapa? Ya karena justru kita butuh, saya ya, bukan kita ya, yang butuh gue. Gue butuh pendaran dari kabutnya gitu, untuk di highlights terutama. Nah, ada dua cara. Biasanya kalau nggak saya pakai dehaze ya saya pakai brush lagi. Pakai brush lagi caranya, nah ini brush cukup enak ya. Jadi semuanya ada di sini. Ini ada di haze juga ya, saya berapa min 14 gitu. Terus ya udah saya brush biasanya khusus di sini aja di highlights supaya lebih soft aja sih glow-nya. Nah, tapi semenjak saya punya mist filter, kemarin beli, ada merek saya beli, nah itu akhirnya mengurangi post pro. Fatur Rizky Zaid, save dong kalau udah selesai live-nya biar bisa ditonton. Kalau lupa caranya bang, oh iya tenang aja, nanti pasti di save kok. Oke, ya ini biasanya saya ini. Oke. Ya kalau mau bagus ya harus hati-hati ya, pelan-pelan. Oke. Nah ini udah oke. Biasanya saya sharpening. Nah ini detail buat sharpening. Oke. Saya biasanya, nah tombol Alt paling berpengaruh terutama pada saat sharpening. Nanti saya kasih lihat. Biasanya saya sharpening itu Fuji, ini fotonya pakai Fuji ya. Jadi Fuji itu biasa pada saat di import ke Lightroom, dia sudah meng-apply sharpening sebanyak 40. Anggap aja dulu kayak gitu ya. Nah, sayangnya waktu dia nge-sharpening, dia men-sharpening semuanya. Ujung ke ujung pixelnya. Dan itu kita nggak butuh. Yang kita butuh itu adalah dia hanya men-sharpen yang pembatas-pembatas ini gitu loh. Jangan sampai langit ke sharpen jadinya buat apa gitu. Contohnya kita pencet Alt, kita klik dulu masking, kita lihat dia akan warna putih. Berarti seluruh frame ini kena sharpening. Dan kita nggak mau. Kita geser aja ke kanan. Nggak usah takut-takut, geser aja. Saya biasanya di sekitar 92. Tuh, cukup kan? Akhirnya yang putih cuma di bagian-bagian frame-frame aja gitu. Tarik lagi. Nah, udah aman. Paling kelihatan nanti sharpening itu pada saat kita print kalau kelebihan. Jadi akan kelihatan banyak semacam artifact atau apalah gitu muncul dia di pinggir-pinggir, di edge gitu, di antara ya pembatas-pembatas antar image ya gitu. Nah itu kita harus hati-hati. Oke, saya nggak noise reduction karena ISO-nya 200. Lalu apa lagi? Udah sih harusnya. Ini buat saya udah cukup. Oke, next foto apa lagi? Oh, daylight. Mau nyoba ya? Oke, contoh ini. Nah, daylight ini gue cukup, ya ini mungkin ada yang suka, mungkin ada yang enggak ya. Kalau gue suka banget memang warna-warna anime yang cukup aneh. Nah, ini caranya biasanya saya hajar highlightnya ke kiri, shadows-nya ke kanan. Akan jadi fotonya akan langsung lebih low contrast, kayak gitu. Oke. Lalu saya akan langsung ke bawah. Nah, ini ada kalibrasi. Calibration ini tidak ada di Lightroom Mobile. Oh ya, sorry, tadi Jaya nanya ya. Apakah ada split toning di Lightroom Mobile? Ada ya. Ada semuanya, kecuali calibration. Calibration ini hanya ada di Lightroom yang desktop. Nah, ini
bilangnya apa ya? Dia cuma ada red primary, green primary, blue primary, jadi RGB. Intinya sih dia mungkin seolah-olah jadi sensor kali ya gitu ya. Seolah-olah gitu, seolah-olah. Jadi kita bisa kotak-atik RGB-nya seolah-olah pas masuk warnanya udah kayak gini gitu. Nah ini cuma bisa di Lightroom desktop. Kenapa cuma ada 3 warna? Karena sekali saya geser red ini, dia ada di mana-mana. Kita semua tahu ini semua pixel campuran. Jadi di mana ada red, di situ dia terpengaruh. Begitu juga green, di mana ada green, contohnya warna, kita lihat di sini, contohnya gini deh, nih. Contohnya warna-warna, nih yellow, yellow ini ada yang campuran sama green. Tuh. Jadi kalau kita pilih warna ini, kita pilih warna green gitu di RGB tadi, terus kita geser-geser, warna ini akan terpengaruh juga. Padahal dia tetap lebih banyak yellow-nya. Nah, itulah RGB yang di bawah. Kita coba geser. Contohnya gini, coba green dulu. Coba ekstrem dulu. Pengen tahu hasilnya. Ah, tuh, lumayan ya. Langsung jadi. Oke. Nah, kita mau coba bikin udah langsung mendekati anime look itu dari RGB-nya doang. Jadi blue-nya coba saya turunin lagi. Lihat di atas blue-nya. Langsung lumayan ekstrim berubahnya. Nah, ini belum diapa-apain. Bang, ada berapa macam tipe Lightroom? Selain klasik CC ini, adakah LR yang lain? Sekarang kayaknya tinggal Lightroom klasik CC dan Lightroom CC. Jadi tidak ada yang lain. Kayaknya tinggal yang mobile sama desktop aja. Udah nggak ada yang lain. Tinggal 2. Nah, ini udah mendekati. Coba kita tarik dikit exposure-nya biar lebih jos. Nah, ini lumayan. Dari sini aja udah lumayan kelihatan ya. Nah, itu biasanya saya langsung split tone. Split tone bebas, mungkin saya coba hijau kali ya. Jangan-jangan. Coba warna lain. Nah, tuh. Ini warna cakep sih. Oke. Lalu di highlights-nya. Ini bebas loh teman-teman ya. Ini saya lagi nyoba-nyoba ngasih tahu kalau anime look itu bisa banget di achieve dari Lightroom. Udah nggak ada Jun, udah beda sekarang, udah semuanya CC. Ups, salah. Ups, nah ini mendingan. Oke, sekarang HSL misalnya. Oke, coba sekarang nih paling enak langsung mulai dari blue sih kalau di sini karena apa? Blue-nya lumayan loh di shadows lumayan major ya. Jadinya kita bisa langsung kelihatan hasilnya kalau kita rubah. Misalnya kayak gini. Coba aja ekstrem. Tuh, jadinya kayak gitu atau coba ke kanan. Jadi kayak gitu. Oke. Yellow coba ke arah orange, menarik gak? Oh, nggak ada yang signifikan ya perubahannya. Oke. Green, coba kita ke arah yellow. Aqua. Nah, ini kayaknya masih bisa di ini lagi deh, di split toningnya. Oh, nggak bagusan yang tadi ya. Nah, gini juga oke sih. Oke, lalu coba white balance. Mungkin bisa diberdayakan lagi. Dinaikin jadinya apa? Nah, much better. Oke. Ini udah
lumayan. Nah ini saya kepingin sebenarnya, ini kan ada shadows ya banyak ya. Cuman kan kita susah nih, gimana caranya saya mau gelapin di bagian shadowsnya aja. Jadi ada satu tools yang cukup powerful juga, namanya gradient tool. Oke teman-teman mungkin yang foto landscape pasti tahu kalau ada filter, GND filter. Nah ini fungsinya mirip, cuman bedanya dia tidak hanya untuk menggelapkan, tapi untuk merubah apapun yang kita mau di sini. Kecuali bentuk, nggak bisa dirubah. Cara makainya cuman kita tinggal tarik dari mana aja arahnya, bawa ke atas, seperti itu. Atau, kan itu miring tuh. Nah supaya lurus, kita sambil tekan shift kali ini. Nah kali ini bukan alt, tapi shift. Shift, kita coba tarik dari tengah sedikit ke atas ini. Kurang naik. Oke, misalnya kayak gini. Nah saya kepingin mengurangi, warnanya masih ada. Menggelapkan shadows, hanya shadows yang di bagian sini. Pertama tentunya saya langsung aja turunkan shadows. Tapi kalau kita dengan cara kayak gini, yang kena semuanya. Nah saya kepingin dia hanya kena shadow saja. Mungkin teman-teman udah tahu cara yang kita gunakan sama, yaitu pakai range mask, yaitu pakai luminance. Kali ini dibalik, kalau yang tadi kita pengennya kenanya hanya di bagian highlights, kalau sekarang kita pengennya hanya kenanya di bagian shadows. Contohnya begini. Nah, itu dia. Oke. Nah ini, jadi gradient tools kita itu hanya mengenai daerah-daerah yang shadows. Contohnya, masih kurang signifikan ya perubahannya. Oke, dikit aja. Sip. Nah, sekarang saya kepingin foto ini tidak terlalu, ini fotonya masih belum selesai sih. Ada satu tone lagi yang saya incer. Ini mungkin teman-teman udah pernah pakai atau belum, saya kurang tahu. Cuman tone curve ini cukup powerful untuk membatasi highlights dan shadow. Contohnya, ini 0 sampai 255. Kalau saya tarik yang ini nih ke atas, itu shadows-nya akan naik. Kayak gitu contohnya. Jadi batasnya berkurang. Oke. Nah saya kepingin tidak ada black di dalam sini. Saya pengennya semuanya shadow saja. Jadi black di sini 0. Saya batasin sampai lihat outputnya 14. Berarti mentok shadows. Jadi ini di kiri perhatikan udah nggak ada lagi tone setelah ini. Di kiri sini dibatasin ini. Contohnya saya ekstrim ya, saya turunin exposure, mentok dia di sini. Oke, dia akan mentok, nggak bisa lebih karena udah saya batasin. Begitu juga highlights, saya pengen batasin, caranya gampang, tinggal turunin aja. Lihat histogramnya akan berkurang juga. Sip. Oke, nah jadinya sekarang fotonya tidak ada black, tidak ada white. Yang ada hanya shadows dan highlights. Dengan kayak gitu, fotonya split toning yang udah kita pakai akan kena semua ujung ke ujung. Kira-kira begitu. Ini black masih bisa ditarik, kita coba. Kayak apa? Oke. Kira-kira begini. Halo, Stefanus Suntako, apa kabar? Cara untuk cocokin atau kalibrasi foto yang sedang diedit di depan komputer sama di HP secara langsung gimana caranya ya Bang? Oh, kalau saya dulu sih saya ekspor dulu, terus saya pindahin ke handphone. Tapi kalau sekarang udah enak, karena Adobe Lightroom Classic CC kan udah bisa Creative Cloud tuh, udah bisa di-sync. Jadi kalau yang bayar bulanan, itu udah, jadi saya edit sekarang nih, nanti saya tinggal klik sync, dia akan langsung tersinkronize ke handphone. Jadinya di handphone kita bisa langsung lihat, udah oke apa belum. Sekarang udah kayak gitu, udah enak. Karena memang handphone beda-beda juga sih ya.
Haskal Fajar, live-nya di-upload, ntar Bang Ian nanti live-nya di-upload ya. Oke, nah ini sekarang misalnya foto ini udah selesai, misalnya ya, contohnya. Dan saya pengen, kebetulan ada beberapa foto yang mirip nih. Tuh. Di Lightroom, desktop, sebenarnya di mobile juga bisa, cuman caranya lebih ribet aja. Kita bisa copy, plug-plug semua settingan yang di foto ini untuk di foto lain. Caranya tinggal Command C atau Control C kalau di Windows. Tapi nggak usah dipilih semua, terutama masalah adjustment local brush graduated filter itu dimatikan aja. Cropnya juga dimatikan, transform effect semua hidup, masih reduction hidup. Klik copy, lalu klik ke foto sebelah, langsung Command V atau Control V atau paste. Semua settingan yang ada di sebelah, yang tadi kita copy akan langsung ter-apply di foto sesudahnya. Oke. Habis itu kita tinggal adjust dikit-dikit aja, karena kan setiap foto nggak ada yang sama-sama banget kan. Nah, kalau mau sync langsung banyak, itu caranya gampang. Dari foto asal, tekan Shift, terus klik ke foto yang mau, sampai mana fotonya mau di-copy. Contohnya ada 4 foto. Akan muncul menu baru di sini, tombol baru, itu synchronize, kita klik aja. Akan muncul pop-up menu yang sama, klik synchronize. Dia akan mengsynchronize semua settingan dari foto awal sampai ke terakhir. Persis, nah tinggal di-adjust lagi habis itu. Oke, jadi sama persis ya. Tinggal ya masalah penyesuaian aja. Ini kayak gini, contohnya kan dia agak gelap. Nah, kita tinggal sesuaikan. Oke, nah, ini contohnya kayak gini. Nah, buat teman-teman kalau ada foto kayak gini, gak usah takut. Ini harusnya masih bisa diluruskan di Lightroom. Klik transform, pilih auto. Kita coba dulu. Oke, lurus ya, aman jadinya. Nelwan Handoko Hasan itu foto di mana sih Om? Oh ini fotonya di Tokyo. Foto dari apartemen. Pagi-pagi bangun ngopi, motret deh. Nah ini juga di Tokyo. Ini foto yang menarik untuk diedit. Kenapa? Cahayanya banyak warna. Jadi ini semua udah warnanya udah banyak. Kita tinggal ubah-ubah aja. Nah ini karena agak under, saya tinggal naikin exposure. Sementara segitu dulu. Lalu highlights dihajar ke kiri. Seperti biasa, shadows dihajar ke kanan. Nah, ini hanya buat ngecek aja. Nanti pasti disesuaikan lagi. Lalu supaya gedung-gedungnya lurus, di make sure itu klik auto, di transform. Lalu kita coba langsung ke calibration, kita coba merahnya itu ke arah orange. Coba dulu ya. Lalu blue-nya ke arah hue yang lebih aqua. Oke, jadi birunya udah turun ya. Tadi nggak terlalu biru. Nah, saya seneng foto yang kayak gini. Kenapa? Symmetrical, tapi di tengahnya jelas ada subjek yang menarik buat dijadikan point of interest-nya. Nah, saya seneng kalau yang begini-begini cukup menggelitik ini ya, imajinasi, karena saya nganggapnya ini kayak, wah markas raja terakhir gitu. Jadi ini sumber malapetakanya tuh di sini mungkin kira-kira. Jadi kalau bisa nih warnanya yang merah gitu. Nah, langsung aja saya biasanya coba dulu. Saya langsung, jangan deh, nanti aja warnainnya. Saya langsung ke split toning dulu. Saya langsung, oke, warna. Oke, purple. Lagi-lagi, purple warna idaman. Hijau kayaknya. Tapi yang agak kuning. Nah, oke. Nah, saya pengen gedungnya ini warna merah. Berarti langsung aja saya, brush
langsung merah. Kita lihat hasilnya gimana. Nanti bisa di-adjust lagi. Kita brush dulu aja. Kenapa dia jadi agak ungu? Karena dia masih campur dengan warna lain. Tapi sebenarnya oke juga sih. Oke. Kira-kira kayak gini. Nah, saya kepingin gedung yang ini yang lebih menonjol. Biasanya saya pakai radial. Agak cepat ya, karena waktunya sudah mulai malam. Saya pakai radial. Tapi saya nggak mau kena semuanya. Saya pengennya cuma nurunkan sedikit aja sih shadows-nya. Oke. Biar fokusnya lebih ke situ gitu, lebih ke atas. Nah, ini kita bisa terangin lagi dikit, kembalikan dia. Oke. Nah, saya pengen yang sebelah sini warnanya biru, sebelah sini warnanya hijau misalnya. Itu bisa pakai gradient ini. Nah, ini gunanya gradient ini, graduated ini fungsinya banyak. Dia nggak cuma dari bawah ke atas, tapi dari kiri ke kanan juga bisa. Contohnya begini. Nah, ini kita bisa, habis digunakan, kita masih bisa kembalikan dia ke, masih bisa geser-geser gitu maksudnya. Ini contohnya kayak gini. Oke. Reset dulu. Nah, saya pengen dia warnanya biru misalnya. Ya udah, berarti saya tinggal apply aja warna biru itu misalnya. Kita lihat dulu tapi hasilnya. Oke. Halo Bro Abner, wah ini master cityscape kita. Boleh di follow Instagramnya. Thank you bro. Habis itu, setelah kita graduated, kita nggak mau langitnya kena kan. Nah ini di sebelah kanan ada brush. Beda ya sama brush yang ini brushnya internalnya si graduated. Jadi klik brush, dia akan berubah jadi brush, cuman graduated-nya tetap ada. Habis itu tekan Alt supaya dia jadi minus. Baru kita hapus bagian-bagian yang kita nggak butuhkan. Oke. Hapus. Nah, nanti teman-teman bisa lebih teliti lagi untuk hapus-hapus. Ini demi tutorial aja. Nah, jadinya hanya kena ke bagian yang ini aja. Nah, saya juga nggak mau kena ke bagian, nah ini nih, jalan saya nggak mau kena. Dihapus. Atau sambil menghapus gini, setiap tools punya layer, punya masking. Itu pencetnya O. Dia akan memberitahu di bagian mana aja yang efeknya kena. Jadi kita bisa hapus di bagian-bagian yang kita nggak suka. Misalnya di sini saya nggak mau kena. Jadi jangan kena. Nah ternyata ini masih belum kan. Nah ini bisa dihapus lebih bagus lagi jadinya. Oke. Nah itu jadi hijau. Yang kanan saya pengennya tadi apa? Biru ya. Sorry ini biru. Yang ini hijau. Kita coba warna lain deh. Apa ya? Harus yang cool juga. Soalnya kalau merah lagi, kasihan yang gedungnya, jadi ada tandingannya. Nah, kita milih warna juga harus hati-hati. Kalau bisa, warna yang warm sama hot itu harus yang, kalau bisa, di point of interest-nya. Kenapa? Kalau warna hot terlalu melenceng, terlalu ada jarak dari si point of interest-nya, mata kita pasti akan nyarinya warna yang lebih hot dulu. Contohnya hijau. Jangan hijau itu. Sama kayak tadi, tekan O, supaya kelihatan bagian mana aja yang terkena efek warna hijaunya tadi. Habis itu klik brush, habis itu klik tekan Alt, habis itu kita hapus warna-warna yang kita nggak
di mana yang daerah yang kita nggak mau kena efek. Contohnya ini, hapus semua. Ini juga nih di sini ya. Oke, kira-kira kayak gitu. Harusnya yang karena udah tinggal di gedung sama ya di sekitar pejalan kaki masih ada. Nah ini buat saya fotonya udah cukup oke banget. Mungkin tinggal tambahin clarity kali ya. Untuk foto kayak gini boleh deh clarity. Nah ini fotonya udah oke. Tinggal mungkin highlights-nya terlalu saya turunin. Nah ini kita kembalikan lagi sedikit. Nah supaya ada cahaya. White-nya boleh naik dikit. Terus sepertinya ini terlalu warm. Saya coba turunin dikit di... Oke. Teman-teman masih ada pertanyaan? Kalau masih ada boleh loh di chat di sini. Nanti saya jawab. Sementara foto yang ini udah selesai. Foto apa lagi? Satu lagi kali ya terakhir ya. Oh iya, saya mau kasih tahu juga. Saya ada bikin preset. Contohnya saya pakai langsung di foto aja kali ya. Contohnya foto ini. Saya preset ada 2. Saya bikin namanya tungsten preset. Karena untuk scene-scene yang tungsten. Yang 3 sama 4 masih dalam trial. Jadi saya nggak berani kasih. Contohnya saya pakai tungsten 2 kali ya. Oke. Tungsten 2 lebih agak hijau warnanya. Jadi ini di-apply, nanti tinggal disesuaikan aja mungkin kayak gini. Itu basically saya tinggal kurangin exposure-nya aja. Lalu coba lagi, mana contohnya ini. Kalau apply preset enak ya, kita tinggal cari ini. Saya ada bikin foto daylight preset, foto malam preset. Di sini saya tinggal apply aja. Misalnya tungsten 2 lagi. Tungsten 2. Ini saya tinggal, dia udah langsung, ini presettingnya. Jadi teman-teman sekalian tinggal merubah-rubah sedikit. Misalnya dirasa kurang terang atau kurang apa, tinggal dirubah. Atau kayak gini misalnya white balance-nya kurang naik. Tuh. Mana Andreas Handoko? Tuh. Jadi ini mau bisa dibeli mas presetnya. Ini nggak bisa dibeli. Sorry banget karena hari ini gue kasih gratis. Jadi nggak beli. Sorry. Sebentar gue kopikan ya ininya. Biar teman-teman bisa download. Oke. Lalu saya juga dari tadi nggak membagikan lagi tentang dasar-dasar fotografi karena seharusnya pada saat tahap editing harusnya proses itu udah lumayan bisa ya. Tapi gimana pun saya mau bagi. Di sini saya ada menulis beberapa seri fotografi 101 mulai dari exposure triangle, tentang komposisi ada 2 thread, satu lagi ada namanya warna, terakhir ada histogram. Bapak Tony Suryaningrat, edit foto pakai Wacom ya Omira? Iya, saya pakai Wacom One yang paling terakhir. Dia kecil banget kok. Jadi enak bisa buat dibawa-bawa. Kenapa saya pakai Wacom? Karena sebenarnya saya malah tadinya ngedit tuh cuma pakai trackpad. Cuman lama-lama capek juga. Pakai Wacom itu enaknya lebih secara pergerakan lebih natural ya, karena dia begini gitu, benar-benar pergerakan tangan kita naturnya. Dibanding kita pakai mouse, takut lama-lama apa ya bilangnya sakit yang
karpal apa itu namanya. Nah, saya takut jadinya saya lebih suka pakai bentuknya pen gini dan lebih, terutama karena saya suka brushing, jadinya lebih akurat aja sih, lebih enak gitu. Nah, ini contoh lagi saya apply preset, misalnya kayak gini. Ini contoh aja ya. Nanti teman-teman coba apply filternya, boleh di foto-fotonya. Cuman kalau bisa jangan foto yang daylight ya, karena memang saya bikinnya ini untuk foto malam, jadi ini tungsten preset. Nah, fotonya lebih, udah saya atur semua split toningnya. Nah, tadi ada yang menanyakan bagaimana cara membuat preset. Cara membuat preset gampang. Pertama tentunya fotonya jadi dulu. Ini udah jadi semua settingannya beres segala macam. Misalnya ini saya adjust dulu. Udah, ini udah begini nih, udah pengen. Udah, jangan dikotak-katik lagi, langsung ke develop, ada new preset. Diklik aja. Nah, di sini tinggal kasih namanya misalnya tungsten 3 gitu misalnya ya. Habis itu pilih grupnya. Contoh lagi pemakaian preset. Kunamakan preset PSBB, buset. Keras juga, Bil. Oke, sorry tadi ada disconnect reconnect sendiri. Harusnya sekarang udah ini. Oke. Ini kita coba apply lagi tungsten presetnya. Nah, kira-kira kayak gini. Saya terinspirasi dari apa ya? Dari Cinestill kali ya. Walaupun nggak mirip-mirip banget sih, cuman ya entah kenapa saya suka aja ini presetnya. Kalau teman-teman mau pakai, oke banget. Saya sih seneng-seneng aja. Karena saya memang nggak jualan preset. Capek. Oke teman-teman, sementara begini dulu live-nya karena nanti kita akan bikin berseri. Dan video ini akan diupload tentunya ke YouTube saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, terutama tadi memang ada masalah teknis. Padahal kemarin udah dicoba-coba beberapa kali lancar, tiba-tiba ya ada aja. Cuman terima kasih teman-teman yang udah mau menunggu. Saya thank you banget karena ini video perdana. Nanti saya akan bikin video berikutnya yang lebih mungkin lebih mengerucut kali ya. Either itu bahas warna atau bahas apa, nanti saya boleh dengar masukan teman-teman ya di komen di mana aja boleh. Habis itu mungkin tadi ada menarik juga idenya bahwa apakah saya terima foto editing orang lain, ya tentunya ya kalau memang teman-teman bersedia ayo kita buka, nanti teman-teman kirim saya coba edit. Jangan lupa teman-teman tentunya harus sering nyoba ya. Lightroom ini nggak bisa sekali nonton kayak gini terus langsung jago gitu, kayaknya nggak bisa. Saya sendiri aja buka setiap hari tentu ada aja yang nambah, oh iya ternyata ini bisa ya, oh ternyata ini bisa ya gitu. Jadi memang harus dicoba tiap hari. Nggak masalah mau yang mobile atau mau yang di desktop, itu bebas juga gitu loh. Oke, terus untuk update video-video berikutnya teman-teman jangan lupa subscribe, jangan lupa di like videonya. Dan nanti mungkin saya coba usahakan 2 minggu lagi kita ketemu lagi live. Kali ini kita bahas yang mirip-mirip, cuman kita coba tambahin lah. Ada usul William minta histogram. Nah, histogram ini memang cukup menarik ya, nanti kita coba bahas. Sebenarnya karena histogram ini harusnya dimulai pada saat motret, bukan pada saat editing. Kalau bisa pas motret tuh histogramnya udah aman, karena sangat mempengaruhi proses editing kita nanti. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa kalau mau hunting, tetap jaga jarak, tetap patuhin protokol kesehatan supaya pandemi ini cepat berlalu dan teman-teman semua diberkati dan sehat selalu. Thank you, sampai bertemu lagi di lain kesempatan.